Kalau ketahuan ada misi Katolik Protestan yang masuk ke Taliban, coba-coba murtadkan, pancung. Berjumpa kembali saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, dengan saya Romo Vincent dari Kuasi Paroki Sungai Lilin dalam channel Sang Pencerita. Memang sudah lama sekali saya tidak mengupload video untuk channel Sang Pencerita. Nah, kali ini saya mengupload video ini karena tadi sore itu ramai sekali di grup Kuasi Paroki ada sebuah video, lalu ada beragam komentar di dalamnya. Maka saya ingin membuat beberapa catatan yang perlu berhubungan dengan video itu supaya kita lebih jeli lalu tidak terprovokasi ya. Jadi ini bukan hanya untuk orang Katolik, tapi untuk semua orang yang beragama di Indonesia ini. Secara keseluruhan isi video itu sebenarnya ini entah apakah ini haji atau ustadz atau kiai, saya juga tidak tahu. Nanti video saya akan putarkan untuk kita lihat. Kedua, orang Sunda suku terkecil yang murtad, target mereka di sana. Makanya mereka injar apa? Sukabumi, Cianjur, Ciamis. Saya sampai Sukabumi Selatan, Pak. Sudah berdiri sekarang Lembah Karmel, pusat Katolik terbesar di Asia. Saya sudah masuk itu. Masuk di stop. Bapak saha kan? Abdi mas itu orang. Dari mana? Dari Jakarta. Dengar situ orang, dikiranya saya pendeta. Bebas masuk. Kita bawa ini. Badeka mana? Saya bilang, Badeka Luhur. Sabar orang, tilurang, saya bilang. Dari mana tuh Pak? Abdi mah dari Jakarta. Mendengar situ orang, oh bangga. Abdi Kaluhur, Bapak tahu itu. Bukan Jatiluhur, Pak, Kaluhur, naik ke atas gitu ya. Sampai di sana, subhanallah. Sudah selesai gereja katedral, gereja besar, lebih besar dari gereja katedral. Disitulah saya tanya, berapa banyak Sunda yang dimurtadkan? Lengkap foto-foto dokumen saya simpan. Terbang saya ke Palembang, Pak. Berdiri lagi di sana, hanya 7 km dari Unsri, Universitas Sriwijaya, Sekolah Alkitab Palembang, seluas 15 hektar. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Oh iya, Bapak semua orang. Pimpinannya ternyata seorang Batak juga, Sinaga. Saya tanya, udah berapa lama berdiri? Udah 15 tahun. Oh iya, udah banyak yang orang masuk Kristen. Oh luar biasa Pak. Yang kita incar dari teknik fakultas, itulah saya dapat. Dari teknik ke dokter. Oh iya. Oh bagus, di hati saya, dalam hati saya panas ini. Gimana bagus hati panas? Oh bagus. Saya tanya, daerah mana yang mau dimurtadkan? Kami memfokus di 4 provinsi. Lampung, Jambi, Sumsel, Bengkulu. Sudah berhasil. Bengkulu Utara sudah satu desa masuk Kristen. Saya ketemu alhamdulillah tokoh Bengkulu di Jakarta. Saya ngomong serius, Pak, tolong ya Pak, hati-hati. Bengkulu salah satu daerah yang akan dimurtadkan di Sumatera sebagian selatan, Sumbaksel. Nah, kita sudah melihat penggalan dari penjelasan tokoh dalam video ini. Sebenarnya miris. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari video ini ya. Yang pertama, saya ingin mengajak kita pertama-tama untuk bicara bukan soal agama, tapi yang pertama itu tentang warga negara. Kita mesti mulai dari situ. Sebagai warga negara, semua kita diwajibkan untuk mempelajari sejarah dari perjuangan bangsa ini. Para pahlawan. Ketika para pahlawan dahulu melawan penjajah, mereka tentu tidak pertama-tama mengedepankan agama. Tetapi yang mau mereka perjuangkan adalah kebebasan. Kebebasan agar mereka bisa hidup di tanahnya sendiri. Maka muncullah perjuangan yang waktu itu nampak sporadis, tetapi ada titik tertentu para pahlawan itu menyadari bahwa kita mesti bersatu. Itu berarti mereka menyadari ada banyak perbedaan, keanekaan, lahirlah Sumpah Pemuda. Walaupun itu di titik yang sudah sekian maju, di tahun 28 muncul Sumpah Pemuda dan semua orang bersatu hati untuk kemerdekaan.
kita harus bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Perjuangan itu adalah perjuangan yang disertai dengan sejumlah pengorbanan, keringat, air mata, darah, bahkan nyawa. Tugas kita saat ini adalah tugas untuk mengisi kemerdekaan itu. Kita sudah dihancurkan oleh penjajah, terutama zaman kolonial, dengan adu domba. Maka sangat ironis kalau tokoh-tokoh agama di zaman ini lahir sebagai tokoh-tokoh yang mengadu domba. Ya, mengadu domba umatnya. Kasihan umat di akar rumput adalah umat-umat yang sederhana ya. Mereka mudah sekali untuk terprovokasi. Hemat saya isi dari video ini adalah isi yang mengedepankan provokasi. Tokoh dalam video ini tidak mengajarkan isi dari intisari agamanya, tetapi lebih menitik beratkan pada unsur lain. Semua kita tentu miris dengan tokoh-tokoh agama yang seperti ini ya, yang tidak mengajarkan intisari agama, tapi mengajarkan justru hal lain. Berbicara tentang agama yang lain. Kalau di dalam penjelasan ini, beliau menjelaskan soal wilayah-wilayah di mana orang Kristen melakukan kristenisasi. Ada Lampung, ada Kalimantan, ada Jawa Barat. Dia menyebut dan menulis di papan tulis. Yang lebih miris lagi, di papan tulis itu juga tertulis ada iblis, ada setan, ada kafir, lalu aliran-aliran sesat. Apa maksudnya? Luar biasa, Pak. Lihat yang di Jawa Barat itu. Danu Khalil Winata, pendeta Danu Khalil Winata, pendeta Muhammad Solihin. Sebagai tokoh agama, itu ada tokoh panutan yang mengajarkan apa? Yang mengajarkan damai, yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan persatuan di dalam keanekaan. Maka paling penting bukan pertama-tama kita tidak bicara soal penganut agama. Tapi sebagai warga masyarakat kita perlu menjadi warga negara yang baik. Itu dulu. Jangan dulu masuk soal penganut agama, tetapi soal warga negara atau warga masyarakat yang baik. Lalu apa kualifikasi dari warga masyarakat yang baik? Kita punya standar itu. Standar itu ada di dasar negara dan undang-undang serta undang-undang turunan dari dasar negara maupun undang-undang dasar. Semua bahkan rinci dan itu menjadi pegangan bersama kita. Dasar negara kita itu dipuji oleh negara-negara lain. Kita ingat saat Presiden Soekarno di hadapan para pemimpin bangsa-bangsa saat sidang PBB, waktu dia menyampaikan soal apa cita-cita dari negara ini, dia berdiri dengan percaya diri ya. Tokoh proklamasi itu. Dengan percaya diri mengatakan bahwa Indonesia negara sebagai sebuah negara berdiri atas cita-cita. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan semua orang bertepuk tangan. Itu berarti apa? Semua mendukung. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, keadilan sosial. Ini intisari pegangan kita. Kunci kebersamaan kita untuk membangun negeri ini. Sehingga kalau Bapak atau tokoh dalam video ini menjelaskan bahwa ada perebutan wilayah dan dia bahasakan itu sebagai kristenisasi, itu sudah mencederai, melukai perjuangan para pendiri bangsa ini. Bagaimana mungkin kalau kita semua sebagai tokoh agama ya yang mengajarkan intisari dari agama, justru mengajarkan perpecahan, membuat provokasi di tengah umat. Agama itu kan panggilan hati. Jadi orang bisa beragama dengan baik kalau dia pertama-tama bisa menjadi warga masyarakat yang baik. Jadi tidak bisa dibuat sebaliknya dalam konteks negara Republik Indonesia ini. Karena kalau kita berpandangan sebaliknya, orang hanya bisa beragama dengan baik,
baru bisa menjadi warga masyarakat yang baik, itu malah terbalik. Kita harus menjadi warga masyarakat yang baik. Ini modal untuk menjadi penganut agama yang baik. Artinya apa? Artinya kita menerima perbedaan itu. Ini cita-cita bangsa kita. Cita-cita kita bersama. Ketuhanan yang Maha Esa itu final. Dan turunan dari ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian kita menerima secara resmi agama-agama yang patut tinggal di negara Republik Indonesia ini. Itu berarti ada agama yang ditolak. Agama yang tidak mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Jadi final sebenarnya semua agama di negara Republik Indonesia ini mengakui bahwa Tuhan itu esa. Kalau bahwa di dalam teologinya masing-masing ada penjelasan yang lebih terperinci, itu soal lain. Itu sudah urusan rumah tangga. Dan kita tidak bisa mencampur adukan memandang agama lain dengan basic atau dasar pertimbangan agama kita. Para saudara-saudari dimanapun Anda berada, video ini tidak saya maksudkan hanya untuk orang Katolik, tapi untuk semua kita, warga negara Republik Indonesia ini, secara khusus untuk tokoh-tokoh agama. Kita semua, kita bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk memberikan pengajaran kepada generasi muda. Kalau terus-menerus kita mengadu domba seperti ini, terutama tokoh-tokoh agama, maka tidak tertutup kemungkinan anak muda atau orang-orang muda kita ini menjadi ateis. Mereka bosan dengan agama. Karena agama itu panggilan hati. Setiap orang bertanggung jawab atas panggilan hatinya. Dan itu dilindungi undang-undang. Mengapa saya bilang kalau tokoh agama modelnya begini, jadinya ini bukan mengadu domba tapi mengadu banteng. Ya, mengadu banteng. Mengapa saya katakan mengadu banteng? Karena kita punya kesamaan di hadapan hukum di negara ini. Karena penjelasan dari tokoh yang dalam video ini itu banyak yang memecah belah. Bahkan menulis sampai ada kristenisasi di wilayah Jabar, ada kristenisasi di wilayah Kalimantan, Lampung. Sebagai tokoh agama kita mesti lebih banyak itu justru mengajarkan damai, persatuan, lalu bagaimana membangun negeri ini. Saya kasih salah satu contoh saja ya, bahwa betapa lucunya Bapak ini ya. Lucu rasanya ketika beliau mengatakan bahwa datang ke Cikanyere lalu melihat di Lembah Karmel itu, lalu mengatakan itu, Anda tahu bahwa itu pusat Katolik Asia Tenggara. Sejak kapan itu menjadi pusat Katolik Asia Tenggara? Itu dibangun, saya ini Imam Ordo Karmel, itu dibangun oleh Romo Yohanes yang pada saat itu menjadi Imam Ordo Karmel untuk menjawab kebutuhan rohani bagi orang-orang kota Jakarta sampai ke Bogor, jauh dari keramaian, karena banyak orang Katolik yang mungkin sibuk bekerja, lalu kecapean, butuh satu tempat di mana mereka bisa lebih santai, lalu menikmati kesunyian. Dibangunlah tempat itu. Kalau bahwa gereja itu besar karena memang banyak umat Katolik yang datang dalam merayakan perayaan di situ. Sekedar untuk Bapak ketahui ya, saya berharap untuk kita semua juga bahwa di Lembah Karmel itu banyak pekerja Muslim. Coba Bapak cek berapa yang kemudian masuk menjadi Katolik. Hampir tidak ada Pak. Ada banyak karyawan-karyawati yang bekerja di sekitar itu beragama Muslim. Dan tidak ada satu orang pun yang mengajak mereka untuk menjadi Katolik. Karena prinsip kita itu sama. Bahwa agama itu panggilan hati. Nah, saya pikir tugas pokok dari tokoh-tokoh agama itu memberikan kekuatan spiritual, mengajarkan agamanya masing-masing kepada orang-orang mudanya. Karena kalau agama itu sudah dipegang teguh Pak, tidak bisa digoyang oleh siapapun. Karena itu panggilan hatinya. Kalau hatinya udah terima dan dia yakin itu sebagai sebuah kebenaran, dia tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dan itu tugas tokoh-tokoh agama, bukan sebaliknya.
berbicara hal-hal lain yang bukan merupakan inti dari ajaran agama. Mungkin itulah sedikit catatan dari saya ya. Sekali lagi pesan saya untuk Bapak, Lembah Karmel itu bukanlah pusat Katolik di Asia Tenggara, Pak. Dan di sana itu semua orang diterima secara sama. Entah dia itu Romo Katolik, entah dia itu pendeta, entah dia itu Muslim, Hindu, Buddha, diterima, tidak ada perbedaan. Demikian para saudara, terutama orang-orang muda, marilah kita meyakini apa yang kita pilih dan kita jalani apa yang kita yakini. Karena sekali lagi Pancasila itu harga mati, ketuhanan yang Maha Esa itu sudah final. Demikian para saudara, Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. NKRI harga mati.